Selamat datang kembali di kelas virtual Pizza Corp Channel yang kali ini akan membahas tentang manajemen sistem operasi. Sebelum kita lanjut, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's go! Sebelum masuk ke pembahasan bagaimana mengelola sistem operasi, ada baiknya kita melihat sekilas tentang layanan apa saja yang disediakan oleh sistem operasi. Sistem operasi memiliki berbagai layanan, antara lain pembuatan program. OS juga membantu menangani proses eksekusi program, mengakses I/O device atau perangkat I/O, file, dan juga sistem, serta membantu mendeteksi dan merespon ketika ada error atau kesalahan. OS juga memiliki layanan akuntansi. Dan layanan OS yang terakhir adalah interface atau antarmuka antara pengguna dengan mesin komputer. Layanan antarmuka ini antara lain ISA atau Instruction Set Architecture, ABI, Application Binary Interface, dan antarmuka yang terakhir adalah API atau Application Programming Interface. OS memiliki peran penting sebagai pengelola sumber daya komputer. Pengelolaan meliputi pergerakan, penyimpanan, dan pengolahan data, serta kendali dari fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah gambaran OS sebagai pengelola sumber daya komputer. OS berada di memori utama. Sisa memori utama berisi program dan data. OS yang memutuskan kapan perangkat I/O dapat digunakan dan mengatur akses file serta penggunaannya. OS juga menentukan banyaknya waktu prosesor untuk menjalankan program pengguna. Lalu, bagaimana sih cara OS mengelola proses dan menjalankan program-program yang ada? Simak penjelasannya berikut ini. Pada awalnya dikenal sistem yang disebut dengan uniprogramming, di mana satu program dikerjakan dalam satu waktu. Setelah selesai, barulah mengerjakan yang lainnya. Seperti contoh yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian, uniprogramming berkembang menjadi multi-programming, di mana dalam satu waktu dapat dijalankan lebih dari satu program, seperti pada contoh gambar berikut yang menunjukkan 3 program yang diatur untuk dapat berjalan bergantian. Jika dilihat dari sistem uniprogramming, beban kerjanya cukup ringan, karena tidak ada banyak pekerjaan. Namun dari sisi kinerja tentulah sangat tidak efisien, karena waktu tunggu untuk proses selanjutnya menjadi lama. Sedangkan pada sistem multiprogramming, sistem ini menjadi lebih efisien baik dari sisi waktu, penggunaan sumber daya, maupun prosesnya. Maka diperlukan sebuah mekanisme untuk mengatur pola kinerja dalam sistem multiprogramming yang disebut scheduling atau penjadwalan. Berikut adalah jenis dan teknik yang digunakan dalam penjadwalan. Ada 4 jenis penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka panjang, menengah, pendek, dan penjadwalan I/O. Penjadwalan jangka panjang menentukan dan mengumpulkan semua proses yang akan dijalankan. Penjadwalan jangka menengah digunakan pada kondisi khusus, seperti saat menjalankan pertukaran atau swapping dari program yang ditunda pada memori utama. Penjadwalan jangka pendek digunakan untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi bergantung pada kondisi apakah program tersebut sudah siap dijalankan atau belum. Dan yang terakhir adalah penjadwalan I/O yang menentukan bila mana perangkat I/O dapat diakses
sehingga program yang meminta tersebut dapat dijalankan. Untuk mengelola keempat jenis penjadwalan ini, OS perlu memiliki teknik untuk mengatur antrian. Maka, berikut ini adalah teknik pengaturan antrian yang dilakukan oleh OS. Yang pertama adalah antrian jangka panjang. Antrian ini berisi daftar pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah antrian jangka pendek. Antrian ini berisi semua proses yang berada pada kondisi siap untuk dapat dijalankan. Dan yang ketiga adalah antrian I/O. Antrian ini berisi daftar proses yang menunggu untuk menggunakan perangkat I/O yang diminta. Berikut ini adalah gambar diagram antrian dari penjadwalan prosesor. Berawal dari adanya permintaan proses atau proses request yang masuk akan ditempatkan di antrian jangka panjang. Baik itu pekerjaan yang bersifat batch maupun yang interaktif. Kemudian, saat sumber daya sudah tersedia, maka permintaan tadi akan menjadi proses yang berstatus siap dan akan ditempatkan di antrian jangka pendek. Proses yang telah berada dalam kondisi siap akan menunggu untuk dijalankan oleh prosesor. Jika proses tersebut meminta akses I/O, maka proses tersebut akan ditempatkan pada antrian I/O sampai operasi I/O tersebut selesai. Dan jika operasi ini sudah selesai, maka proses akan ditempatkan kembali ke antrian jangka pendek. Nah, jika sudah mengetahui bagaimana OS bekerja untuk mengelola proses dan program yang ada, pada pembahasan terakhir ini akan ditunjukkan sisi lain yang juga dikelola oleh OS untuk mendukung kinerjanya, yaitu manajemen memori. Pada sistem uniprogram, memori utama hanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk OS dan program. Sedangkan pada sistem multiprogramming diperlukan manajemen memori untuk mengelola memori pada sisi user yang digunakan untuk banyak hal. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan bentuk manajemen memori yang dilakukan oleh OS. Yang pertama adalah swapping. Swapping digunakan bila tidak ada proses yang berada dalam kondisi siap untuk dijalankan. Sebagai contoh, jika semua proses meminta akses I/O dan masih menunggu antrian I/O. Bila ini terjadi, maka OS akan menukar salah satu proses yang berada di memori utama ke antrian intermediate dan mengambil proses lain yang siap untuk dijalankan. Mekanisme yang kedua adalah partitioning. Partisi dilakukan untuk mengantisipasi adanya memori yang terbuang ataupun adanya banyak celah di memori yang tidak terpakai. Partisi dapat dilakukan dengan ukuran yang tetap ataupun dinamis. Mekanisme partisi dapat didukung dengan fragmentasi atau penataan ulang memori dan juga pemadatan agar dapat meminimalisir celah ruang memori yang kosong. Dan mekanisme yang ketiga adalah paging. Paging diperlukan bila terjadi penggunaan memori yang tidak efisien ataupun adanya keterbatasan ruang memori. Mekanisme paging membagi proses dalam beberapa halaman yang selanjutnya akan dipetakan ke dalam frame. So, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap update channel ini dengan subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. And